Halo Sobat ATR BPN, selamat datang di Mabar. Mari belajar arsip. Selamat berpartisipasi dan semoga bermanfaat. Cek. Oke. Ya, selamat pagi. Izin memulai acara pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya AG yang akan menjadi MC pada acara mabar kali ini. Yang terhormat Ibu Lucy Komalasari, SSITM AP, selaku Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan. Kemudian Ibu Endah Sukarniwayang Tias Esos selaku Kasubag Persuratan, serta Ibu Wahyu Tias Kusuma Dewi SSI selaku Kasubag Kearsipan yang telah bergabung dengan kita pada Zoom kali ini. Baik, baik Bapak Ibu, sebelum mulai acara mabar kali ini, seperti biasa mari kita awali acara ini dengan sedikit kuis ya. Kuis yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Izin share screen untuk kuis kita kali ini. Baik, izin Bapak Ibu, pagi ini kita ada kuis sedikit teka-teki silang terkait dengan kegiatan kearsipan. Mungkin sebelumnya kemarin sudah kita bahas ya, pada episode 39, tema kemarin itu adalah terkait dengan pengisian ASCII unit pengolah aspek 1 sampai dengan 6. Kemudian pada tema mabar kali ini, yaitu terkait dengan pengisian audit sistem kearsipan internal bagi unit kearsipan, yang mana nanti kita akan bahas satu persatu dari aspek 1 sampai dengan 3, kemudian pada pekan berikutnya akan kita lanjutkan pada untuk aspek yang ke-4 sampai dengan ke-6. Baik, izin Bapak Ibu kita quiz dulu untuk pagi ini. Izin memulai. Oke, kita main teka-teka silang untuk hari ini. Kita coba dari kolom yang pertama ya Bapak Ibu. Oke, oke, kegiatan penyusutan arsip unit pengolah. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Kegiatan yang dilakukan oleh unit pengolah untuk penyusutan arsipnya itu kegiatan apa namanya? Ada yang ingin bisa jawab Bapak Ibu? Pemusnahan. Pemusnahan. Oke, kita coba ini. Pemusnahan. Apakah betul? Waduh, salah ya Bapak Ibu. Mohon izin terkait dengan kegiatan unit kearsipan. Unit pengolah untuk kegiatan penyusunan adalah kegiatan pemindahan arsip dari unit pengolah. Oke, selanjutnya ke nomor 2. Jabatan fungsional pelaksana kegiatan kearsipan. Ayo Bapak Ibu. Kira-kira apa Arsiparis. nih? Arsiparis. Oke. Arsiparis. Wis. Oh, Oh iya betul. bukan. Mohon maaf karena tipu Bapak Ibu. Jawabannya betul, arsiparis sebagai pelaksana kearsipan. Selanjutnya kita coba kolom nomor 3. 3 menyamping. Penunjuk dan atau sekat dalam penyimpanan arsip aktif. Guide. Apa nih Bapak Ibu kira-kira? Guide. Guide. Oke, coba kita tulis ya. Guide. Yeay, betul Bapak Ibu. Jadi memang guide itu adalah salah satu sarana untuk pemberkasan arsip aktif ya Bapak Ibu. Lanjut ke kolom nomor 4. Arsip yang merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip.
Arsip apa nih Bapak Ibu yang kira-kira Aktif. menjadi arsip aktif? Oke, kita coba ya. Arsip aktif. Waduh, salah Bapak Ibu. Jadi Fatal, yang fatal. arsip gak merupakan penggunaan salah adalah arsip vital ya Bapak Ibu. Oh ya. Oke, nomor 5. Ya, ya, ya. Kegiatan menentukan kata tangkap pada arsip aktif disebut dengan kegiatan apa Bapak Ibu? Ayo, ada yang bisa menjawab? Menentukan kata tangkap pada arsip aktif? Indeks, indeks. Indeks, coba kita tulis. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, salah ketik. Iya, betul jawabannya adalah indeks. Oke, eh, yang terakhir, pemberian tanda pada arsip alih media. Out indikator. Aut- Autentifikasi apa out Out indikator? indikator. Out indikator. Yang mana nih Bapak Ibu? Out, out, out. Oke, autentifikasi ya Bapak Ibu. Kita coba ketik. Ya, betul Bapak Ibu. Ya, salah satu kegiatan untuk memberi tanda kepada arsip aktif Mantap, adalah mantap. autentifikasi. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi kepada kegiatan inti. Eh, Baik, pada tema kali ini kita akan membahas terkait dengan audit sistem kearsipan internal, unit kearsipan aspek 1 sampai dengan 3. Jadi apa saja sih aspek-aspek yang dinilai di unit kearsipan terkait dengan pengelolaan kearsipan yang sudah berjalan di unit kearsipan. Oke, pemateri kita hari ini telah hadir juga bersama kita. Sebelumnya pas saya jadi MC juga nih arsiparisnya sebagai pembicara ya dengan saya. Oke. Saat ini sudah hadir bersama kita Ibu Berliana selaku arsiparis terampil yang akan memandu kita terkait dengan aspek-aspek saja yang akan dinilai dalam audit sistem kearsipan di unit kearsipan. Eh, Mari kita sambut ini Ibu Berliana. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita mulai untuk diskusi kali ini. Waktu dan tempat saya persilakan, Bu Beliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta mabar di episode 40. Di sini saya Siang, Ibu. akan menjelaskan tentang pengisian ASCII di unit kearsipan dari poin 1 sampai 3. Untuk yang pertama-tama mungkin saya izin share screen dulu untuk materi pada hari ini. Izin Bapak Ibu, yang pertama adalah latar belakang dari pengisian ASCII untuk OK di unit kearsipan 2 dan unit kearsipan 3 dari pusat juga. Itu kalau di 2 itu dari Kanwil dan 3 dari Kantar. Yang melatar belakangi kenapa adanya pengawasan kearsipan internal di lingkungan Kementerian ATR BPN berpedoman pada kepatuhan terhadap Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, di mana dalam undang-undang tersebut setiap lembaga atau kementerian wajib melaksanakan pengawasan baik eksternal maupun internal. Yang kedua, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang sudah diatur dengan PAN-RB, karena dari nilai pengawasan internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan dinilai oleh PAN-RB Bapak Ibu dan berkaitan dengan kenaikan token yang ada di kementerian lembaga masing-masing. Untuk yang ketiga, pengawasan juga merupakan penyelenggaraan kearsipan
penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan melalui audit yang meliputi identifikasi masalah, analis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadaan penyelenggaraan kearsipan di masing-masing pencipta. Jadi, dalam melakukan pengawasan kearsipan internal, baik mulai dari lingkup pusat UK1 dan UK3, kami selaku tim pengawas dari Biro Umum UK1 akan mengidentifikasi apakah hasil dari isian form ASKI Bapak Ibu selaku UK sesuai dengan bukti dukung yang ada. Mungkin ketika pada saat kita melakukan monitoring dan evaluasi di daerah, kita juga memberikan arahan untuk melakukan penataan arsip dan penggunaan e-office secara baik, harus optimal untuk e-office 100% dan untuk penataan arsip yang mungkin mulai dari penataan arsip aktif hingga arsip inaktif. Nah, di situ dari komponen-komponen yang sudah kami sampaikan pada saat monitoring dan evaluasi akan kami jadikan nilai untuk penilaian ASKI Bapak Ibu di unit kearsipan 2, 3, dan pusat. Nah, setelah itu untuk mungkin Bapak Ibu tidak asing apa itu unit kearsipan. Unit kearsipan adalah satuan kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Siapakah unit kearsipan satunya? Unit kearsipan satunya adalah dari kami Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Dan unit kearsipan duanya adalah Direktorat Jenderal ataupun Inspektorat Jenderal yang ada di pusat. Dan untuk unit kearsipan 2 juga ada di Kanwil yang meliputi dari bagian tata usaha. Dan untuk unit kearsipan 3 meliputi dari Kantah di bagian subbagian tata usaha juga. Jadi untuk unit kearsipan itu ada di Kanwil dan di Kantah ada di bagian tata usaha, dan untuk di pusat itu ada pada Direktorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Dan UK satunya ada di Biro Umum. Mungkin untuk di bawah UK itu ada apa saja? Itu ada unit pengolah, di mana untuk form ASKI unit pengolah sudah dijelaskan oleh Mbak Wulan pada episode mabar sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya, dari aspek apa saja sih yang dinilai untuk pengisian ASKI di unit kearsipan? Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 aspek Bapak Ibu, yaitu dimulai dari pengendalian naskah dinas, yang kedua dari penggunaan, yang ketiga dari pemeliharaan. Pengendalian naskah dinas, bagaimana sih Bapak Ibu mengendalikan naskah dinasnya? Menerima surat dinasnya, baik melalui e-office, ataupun buku agenda, ataupun melalui Google Sheet. Nah, untuk pengendalian naskah dinas ini, jika Bapak Ibu belum menggunakan e-office, berarti Bapak Ibu menggunakan buku agenda dalam pencatatannya. Bisa melalui agenda elektronik atau agenda konvensional. Nah, dalam melakukan pengendalian naskah dinas ini, Bapak Ibu juga melakukan pengiriman, di mana pengiriman naskah dinas itu bisa dilakukan melalui e-office atau konvensional yang biasa dilakukan melalui Pos Indonesia ataupun secara melalui ekspedisi lain. Nah, untuk yang ketiga yaitu di penyimpanan, di mana arsip yang dibuat dan diterima ketika Bapak Ibu mengeluarkan surat dinas, maka akan ada surat masuk sebelum kita sebagai dasar sebelum kita mengeluarkan surat dinas, ataupun jika tidak ada, maka itu yang disimpan hanyalah surat dinas yang dikeluarkan. Tapi jika ada surat dari rangkaian acara tersebut, rangkaian kegiatan tersebut, maka harus dicantumkan menjadi satu berkas, tidak boleh dipisahkan. Nah, untuk pengiriman itu sendiri bisa juga ketika melakukan pengiriman nanti akan ada buku agenda dan agenda elektronik. Nah, untuk selanjutnya pada pengendalian naskah dinas ada yang kedua ada di penerimaan, di mana penerimaan arsip itu dilakukan pencatatan dan registrasi. Pada saat Bapak Ibu menerima naskah dinas akan dicatat melalui buku agenda, kartu kendali atau agenda elektronik.
kartu kendali itu biasanya ada kolom seperti isi dari surat tersebut, nomor surat, dan kapan tanggal diterimanya. Untuk agenda elektronik mungkin bisa disesuaikan dengan format-format yang sudah ditentukan oleh Andri ataupun dari contoh dari kami selaku unit kearsipan 1. Mungkin selain itu juga bisa melalui Google Sheet ataupun juga melalui e-office. Jadi langsung dimasuk ke e-office, itu diregistrasinya melalui e-office. Untuk pengarahan nanti juga bisa melalui e-office ataupun langsung mendisposisi secara langsung dari surat yang konvensional. Oh ya, izin Bapak Ibu, mungkin saya ulang lagi untuk yang di penerimaan, untuk yang di pencatatan itu mungkin dimulai dari registrasi surat, di mana registrasi surat itu bisa melalui e-office, bisa melalui agenda elektronik, bisa melalui buku agenda. Nah, di situ nanti akan ditulis dari manakah asal surat tersebut dan untuk siapa asal surat tersebut. Nah, untuk yang kedua mungkin untuk pengarahan, di mana pengarahan tersebut bisa menggunakan e-office dan juga dengan kartu disposisi secara langsung. Untuk melalui e-office, mungkin nanti akan ada tampilan di slide selanjutnya untuk contoh pengarahan yang di e-office. Dan untuk selanjutnya mungkin pada tahap penyampaian naskah dinas ini seperti tahap pengarahan Bapak Ibu. Dalam menyampaikan naskah dinas bisa melalui e-office dan bisa melalui konvensional dengan cara langsung didisposisikan. Nah, untuk ini adalah contoh dari pencatatan surat masuk melalui agenda elektronik dan fitur konsep yang dibuat pada naskah dinas atau fitur yang sudah TTE. Di mana ketika kita melakukan disposisi surat masuk itu ditulis di Google Sheet. Nah, dimulai dari kolom nomor, tanggal diterima, tanggal di agenda, asal surat, tanggal surat, nomor surat, perihal surat, disposisinya, didisposisi ke siapa, catatan disposisi itu bisa berupa udah diterima oleh siapa atau sudah dikerjakan oleh siapa, dan catatan masuk ketika nanti surat tersebut bisa ditaruh di meja atau melalui e-office. Begitu Bapak Ibu. Namun ketika didisposisi melalui e-office, itu bisa melalui fitur fitur kotak masuk, di mana nanti kotak masuk yang akan diteruskan ke registrasi pencatatan surat seperti ini. Untuk pengarahannya juga nanti bisa melalui bagian e-office di bagian perjalanan surat. Ini dimulai dari Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga yang dilanjutkan ke Kepala Subbagian Keuangan dan BMN. Namun bisa juga melalui agenda elektronik yang melalui Google Sheet itu dengan format nomor status, nomor surat, asal surat, tanda terima, tanggal surat, perihal, disposisi ke sekjen, disposisi ke surat. Ini disesuaikan dengan penggunaannya masing-masing dari unit kearsipannya atau unit kerjanya masing-masing dari Bapak Ibu. Jadi boleh menggunakan e-office. Jika menggunakan e-office itu langsung pengarahan suratnya dan pencatatan registrasi penerimaan suratnya langsung melalui kotak masuk. Namun untuk jika masih ada arsip yang konvensional bisa menggunakan dengan Google Sheet atau dengan agenda elektronik. Nah, untuk penyampaian suratnya itu bisa dilihat dari bukti terkirim pada aplikasi e-office. Namun, jika di konvensional, nanti bisa dilihat di agenda elektronik atau Google Sheet-nya yang sudah diberikan oleh keterangan dari masing-masing pengolah yang menyatakan bahwa arsip tersebut surat tersebut sudah disampaikan ke yang menerima tujuan. Nah, mungkin dari dua poin ini, apakah ada
yang belum paham atau saya kecepatan dalam menyampaikan untuk materi ini Bapak Ibu. Mungkin jika masih ada yang belum paham bisa saya ulang lagi dalam penyampaiannya. Gak paham, Bu. Ya, untuk izin Bapak mungkin Bapak Ibu mungkin selanjutnya saya lanjutkan di oh, nggak jalan ya. Saya lanjutkan di tahapan selanjutnya yaitu di bagian penggunaan. Nah, selain aspek dari bagian pengendalian naskah dinas, pada form ASCII unit kearsipan itu juga ada di bagian penggunaan arsip, di mana penggunaan arsip adalah setiap unit kearsipan, baik dari pusat maupun daerah, itu akan dinilai dari 2 poin, yaitu yang pertama ketersediaan arsip inaktif, di mana ketersediaan arsip inaktif itu terdiri dari sarana peminjaman arsip yang dibuktikan dengan out indikator buku peminjaman atau sarana peminjaman lainnya. Jadi Bapak Ibu di poin ASCII unit kearsipan ini di bagian ketersediaan arsip inaktif, apakah unit kearsipan tersebut mengelola arsip inaktifnya dengan baik? Seperti contohnya dimasukkan ke dalam box arsip, dibuatkan daftar arsip, dan mungkin bisa nanti ketika pada saat ada peminjaman arsip itu akan dibatasi dengan out indikator atau buku peminjaman ataupun sarana peminjaman lainnya. Jadi pada poin pertama ini untuk ketersediaan arsip inaktif di unit kearsipan itu fokusnya pada arsip inaktif yang disimpan dari unit kearsipan masing-masing. Jadi setelah dilakukan perpindahan arsip dari unit pengolah, arsip aktif yang dari unit pengolah, maka unit kearsipan wajib melakukan penataannya, melakukan pengelolaannya dengan baik. Ketika di unit pengolah masih menggunakan filing kabinet, maka di unit kearsipan bisa dipindah dengan menggunakan box arsip yang ditata menggunakan roll opaque ataupun rak statis. Nah, untuk penataan dalam arsip inaktif ini kami sudah share untuk videonya, bisa dilihat di YouTube Biro Umum juga, baik arsip aktif maupun inaktif. Bagaimana contoh penataannya ke dalam box arsip yang memakai kertas casing dan folder. Nah, untuk sarana peminjaman, ketika Bapak Ibu, arsip Bapak Ibu dipinjam oleh orang lain, maka dari kami mengharuskan untuk menggunakan out indikator, di mana out indikator itu memuat kolom-kolom nama, nomor, nama peminjam, arsip yang dipinjam, tanggal pinjam, nah terus dikembalikan tanggal berapa, dan paraf dari pengembalian tanggal tersebut. Nah, ketika tidak ada out indikator, mungkin bisa menggunakan buku peminjaman. Itu juga bisa buku peminjaman melalui konvensional ataupun elektronik. Bisa melalui Google Sheet. Jadi dengan kolom out indikator disesuaikan. Sebenarnya untuk out indikator ini fungsinya untuk mengetahui ketika berkas apa yang dipinjam itu dipinjam orang lain, berkas yang keluar dari satu berkas itu keluar dan dipinjam oleh orang lain, kita jadi mengetahui apa saja sih berkas yang masih dipinjam orang, oh masih ada out indikatornya, berarti arsip ini masih dipinjam. Ketika nanti sudah tidak ada out indikatornya, berarti arsip ini sudah utuh dalam satu berkas. Itu untuk menghindari kehilangan dari arsip Bapak Ibu yang dimiliki di unit satker masing-masing. Untuk buku peminjaman juga sama, bisa konvensional dan elektronik. Untuk sarana peminjaman lainnya bisa berupa formulir. Ketika tidak menggunakan out indikator ataupun untuk peminjaman siapa yang tahu yang meminjam arsip tersebut bisa menggunakan formulir. Di mana formulir tersebut dibuat dari satker masing-masing, nanti contohnya akan ada di slide selanjutnya.
Nah, ini adalah contoh penyajian peminjaman arsip inaktif. Yang di sebelah kiri adalah out indikator, yang sebelah kanan adalah form peminjaman. Ini adalah contoh dari formulir peminjaman arsip dari Inspektorat Jenderal. Jadi untuk formulir peminjaman ini kolomnya bisa disesuaikan dengan out indikator ataupun dengan format yang lain, Bapak Ibu. Itu tergantung dari satuan kerja masing-masing. Untuk out indikator ini dari kertas karton yang nanti akan diselipkan di arsip yang telah diambil atau arsip yang telah keluar. Nah, untuk selanjutnya mungkin kedua yaitu ketersediaan prosedur penggunaan arsip inaktif. Di mana dalam penyajian arsip inaktif ini ada kepentingan internal dan kepentingan eksternal. Nah, untuk kepentingan internal itu bisa digunakan untuk pengawasan dari Irjen ataupun dari yang lain. Jadi untuk kepentingan internal itu ada beberapa poin, mungkin bisa digunakan untuk pengawasan, mungkin bisa digunakan untuk sidang, mungkin bisa juga digunakan untuk APH yang meminjamnya. APH nanti masuknya ke internal, mohon maaf. Mungkin bisa digunakan untuk kebijakan, pengaturan kebijakan, di mana arsip Bapak Ibu contohnya ketika akan menyusun kebijakan, arsip dari Bapak Ibu diperlukan untuk dalam proses penyusunan kebijakan. Nah, bagaimana sih Mbak untuk agar arsip ketika kita dipinjam itu temu baliknya mudah atau pencariannya mudah, maka perlu dibuatkan daftar arsip Bapak Ibu, di mana daftar arsip inaktif itu memuat pencipta arsipnya itu adalah di mana arsip inaktif itu disimpan. Terus yang kedua adalah unit pengolah. Unit pengolah itu pencipta arsipnya itu bisa Kementerian. Contohnya kalau dari pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Unit pengolahnya mungkin di kami Biro Umum dan Layanan Pengadaan begitu, atau bisa juga tergantung di satker masing-masing. Contohnya unit pengolahnya di seksi penetapan hak, atau kalau yang di contohnya lain di pusat itu Irjen wilayah 1, wilayah 2, begitu. Mungkin bisa begitu. Untuk nomornya itu diisi sesuai dengan nomor urutnya. Nomor berkas itu nomor berkas atau nomor arsip adalah diisi dengan nomor berkasnya. Jika itu satu berkas itu memuat satu nomor arsip, maka ditulisnya 1. Untuk kode klasifikasi itu disesuaikan dengan berkas yang ada yang akan ditata. Contohnya kode klasifikasinya satu berkas itu TU0202, maka dituliskannya TU0202. Uraian informasi arsip atau berkasnya contohnya layanan fotokopi HGB nomor 46 tahun 2020. Kurun waktunya disesuaikan karena arsip tersebut tercipta 2020, maka ditulisnya 2020. Jumlahnya disesuaikan bisa satu berkas atau satu eksemplar. Untuk tingkat perkembangannya disesuaikan dengan berkasnya. Jika ada kopi, maka dituliskan kopi. Jika ada asli kopi, maka dituliskan asli kopi. Jika ada asli, dituliskan asli. Untuk keterangannya itu bisa diisikan dalam keadaan utuh atau tidak, atau keadaan baik atau rusak. Mungkin karena kan berkas Bapak Ibu ada yang sobek gitu, mungkin di keterangan bisa dituliskan sobek. Kalau keadaan baik juga dituliskan dalam keadaan baik. Nomor definitif folder atau box. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan penataan arsip inaktif ke dalam box, contohnya yang ada di kanan PPT ini yang saya tunjuk panah, itu akan ada nomor definitifnya, nomor boxnya. Bisa dimulai sesuai dengan subjek ataupun tahun kegiatan tersebut, tahun arsip tersebut.
Kalau ketika mulai dari subjek, berarti contohnya nanti box 1 itu warkah atau buku tanah tahun sekian atau nomor sekian. Nanti box 2-nya dilanjutkan dari lanjutannya dari berkas tersebut. Mungkin bisa juga nanti ketika di pusat itu penyimpanannya untuk box inaktif ini LHP tahun 2015 begitu Bapak Ibu. Nanti berarti nomor definitif atau nomor boxnya ini disesuaikan dengan arsip yang disimpan di dalam box. Jika tadi permohonan kopi HGB tadi di box 1, maka dituliskannya di folder atau box ini dituliskannya 1. Untuk lokasi simpan, di mana arsip inaktif itu disimpan di record center, maka nanti di lokasi simpan ini dituliskan. Yang di record center itu bisa berupa roll opaque ataupun rak statis seperti gambar di samping kanan. Untuk rak statis mungkin nanti bisa dituliskan rak statis A, rak statis B. Jadi untuk penamaan rak itu disesuaikan dengan satker Bapak Ibu masing-masing. Untuk selanjutnya jangka simpan dan nasib akhir, apakah arsip itu inaktif bisa musnah dan bisa permanen ataupun arsip tersebut bisa nanti digunakan secara terus-menerus. Nah, itu bisa juga. Untuk kategori arsipnya itu bisa diisikan sesuai dengan arsipnya, mungkin kertas, foto, peta, dan lain-lain. Nah, untuk gambar pada sebelah kiri ini adalah contoh arsip inaktif yang ada di unit kearsipan. Jadi unit kearsipan itu juga tidak hanya menyimpan arsip inaktifnya saja Bapak Ibu, tapi unit kearsipan juga menyimpan arsip aktif. Karena di unit kearsipan juga bisa menghasilkan arsip aktif. Arsip aktif itu disimpan melalui central file yaitu dengan menggunakan filing kabinet. Nah, di mana dalam filing kabinet itu terdiri dari beberapa get sekat ataupun map folder yang mungkin sudah dijelaskan untuk penyimpanan arsip inaktif pada poin kemarin di pengisian ASCII di unit pengolah. Jadi, dalam ASCII nanti Bapak Ibu ada poin yang menyatakan ketika dalam ketersediaan ataupun ketersediaan arsip inaktif itu apakah dari unit kearsipan sudah membuat daftar arsipnya dan apakah sarana peminjaman dari unit kearsipan tersebut sudah menggunakan out indikator atau sarana lainnya dan bisa juga penataan dalam ketersediaan arsip inaktif tersebut. Untuk ketersediaan prosedur penggunaan arsip inaktif itu yang internal biasanya digunakan oleh untuk sidang, untuk tadi yang sudah saya sampaikan untuk penentu kebijakan dan mungkin juga bisa untuk pengawasan untuk irjen. Nah, di mana untuk penyajian arsip inaktif itu juga sudah ada SOP-nya di tingkat pusat yang sudah kami share mungkin di tahun 2020. Itu ada SOP pemeliharaan arsip inaktif dan untuk prosedur penggunaan arsip inaktif. Juga kami juga sudah memberikan SOP terkait dengan peminjaman arsip di tingkat pusat maupun Kanwil dan Kantah itu masuk dalam ketersediaan prosedur penggunaan arsip inaktif untuk SOP tersebut. Maka ketika ada kepentingan eksternal itu apa saja sih Mbak? Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Nah, kepentingan eksternal itu bisa digunakan untuk ketika APH meminjam berkas, ketika BPK meminjam berkas, ketika nanti contohnya Andri akan membuat peraturan baru dan peraturan tersebut mencakup semua kementerian, maka Andri akan meminjam berkas tata naskah ataupun apa yang diperlukan untuk peraturan tersebut meminjamnya ke Kementerian ATR BPN. Itu adalah untuk kepentingan eksternal sebagai penggunaan penentu kebijakan. Nah, untuk pengawas bisa biasanya dengan BPK
ataupun untuk publik atau masyarakat. Itu ketika kadang masyarakat meminta berkas untuk permohonan perpanjangan HGU atau HGB. Itu masuk ke dalam kepentingan eksternal. Jadi Bapak Ibu, untuk arsip yang telah kita keluarkan, kita sajikan ke publik, ke APH, ke orang lain, baik secara internal maupun eksternal, itu wajib kita lakukan pencatatan. Dan wajib kita bikinkan untuk formulir atau buku peminjaman. Jadi agar mengetahui siapa yang meminjam dan tanggal meminjamnya, agar tidak hilang arsipnya. Ketika nanti kita mencari kembali arsip tersebut masih ada pada saat dikembalikan atau kita tahu arsip tersebut belum dikembalikan, begitu Bapak Ibu. Jadi untuk poin di dalam penggunaan arsip untuk ASKI, nanti mungkin poin-poinnya yang akan dinilai, mungkin saya ulangi lagi, ketersediaan arsip inaktif yang meliputi daftar arsip dan penggunaan out indikator serta sarana peminjaman lainnya. Dan untuk kesediaan prosedur penggunaan arsip inaktif itu ketika ada peminjaman baik eksternal maupun internal. Jadi saran saya ketika ada peminjaman eksternal maka Bapak Ibu wajib mencatatnya. Nanti ketika ada pengawasan dari kami, ini pengawasan kami ada di tingkat pusat terlebih dahulu, belum sampai ke Kantakanwil. Mungkin untuk tahun selanjutnya kami bisa ke Kantakanwil. Nah, untuk agar mengetahui kita telah melakukan peminjaman arsip secara eksternal maupun internal. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah prosedur penggunaan arsip yang tadi sudah saya jelaskan. Ini mulai tahun 2020 ada yang tentang pemeliharaan arsip inaktif yang digunakan di lingkup pusat dan tentang prosedur peminjaman arsip yang sudah dibagikan ke Kantakanwil. Juga ada dari SOP ANRI Bapak Ibu. Jadi ketika Kementerian Agraria dan Tata Ruang belum ada SOP-nya, Bapak Ibu juga bisa mengacu pada SOP ANRI, yaitu dengan penataan arsip inaktif tidak teratur di pusat arsip. Namun ketika Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sudah mempunyai SOP-nya, maka Bapak Ibu wajib berpedoman pada SOP yang ada di kementerian dan lembaga masing-masing. Untuk selanjutnya mungkin di poin ketiga, karena saya menjelaskan dari poin 1 sampai 3, di sini saya akan menjelaskan ke poin ketiga, yaitu pemeliharaan arsip. Di mana di pemeliharaan arsip ini ada 4 poin Bapak Ibu. Yang pertama adalah asas penataan arsip inaktif, yang kedua adalah kegiatan penataan arsip inaktif, yang ketiga adalah penyimpanan arsip inaktif, dan yang keempat adalah ini ada 3 Bapak Ibu, mohon maaf ini tipe mungkin saya. Yang ketiga itu adalah penyimpanan arsip inaktif yang terakhir. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu asas penataan arsip inaktif. Asas penataan arsip inaktif itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah asas asal-usul, di mana asas asal-usul itu untuk menjaga tetap terkelolanya suatu kesatuan pencipta arsip. Jadi asas tersebut tidak dicampurkan dengan arsip tersebut tidak dicampurkan dengan arsip lain ataupun dari pencipta lain. Jadi tetap dalam satu kesatuan. Contohnya arsip yang diciptakan oleh Inspektorat 1 tidak dicampurkan dengan Inspektorat 2 karena arsip tersebut ditata berdasarkan dengan prinsip asal-usul. Nah, untuk yang kedua adalah prinsip aturan asli, di mana asas itu ditetapkan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya, original ordernya, sesuai dengan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip. Jadi contohnya Bapak Ibu, dalam satu kegiatan berkas mungkin contohnya berkas laporan Rakernis
di dalam berkas rakernis itu terdiri dari surat undangan, surat absen, mungkin nanti juga kegiatan, terus laporan, itu dijadikan satu. Tidak dicampur dengan berkas yang lain. Namun ketika asal usul tadi berkas dari direktorat lain itu tidak dicampur dengan direktorat lainnya. Contohnya penempatan Inspektorat 1 di Rol OPEK A. Maka di Rol OPEK A itu khusus dari Inspektorat 1. Nah, Inspektorat 2 di Rol OPEK B. Maka Inspektorat 2 harus di Rol OPEK B. Jadi sudah ditetapkan untuk tempatnya. Namun aturan asli itu adalah ketika satu berkas itu tidak dicampur dengan berkas lain juga. Jadi, satu berkas mungkin rakernis itu tidak dicampur dengan berkas LHKPN, begitu Bapak Ibu. Jadi biasanya untuk penataan arsip itu dari pusat itu biasanya menggunakan asal-usul dan aturan asli. Nah, untuk yang kedua adalah di dalam penataan arsip inaktif itu ada kegiatan pengaturan fisik, di mana pengaturan fisik itu masuk dalam kegiatan penataan arsip inaktif. Pengaturan fisik arsip inaktif itu bagaimana ya? Oh, pengaturan fisik arsip inaktif itu ditata menggunakan box arsip dan tempatkan pada ROPEK ataupun rak statis, di mana arsip tersebut yang sudah berkategori inaktif itu dimasukkan ke dalam box arsip. Nah, dalam box arsip tersebut bisa dibuatkan daftar. Jadi ada daftar arsip, contohnya di box A itu ada daftar arsip inaktifnya apa saja di dalam box 1. Nah, itu adalah pengaturan fisik arsip inaktif yang bisa melalui asas asal-usul ataupun asas aturan asli. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk yang kedua, untuk pengolahan informasi itu bisa juga dengan menggunakan arsip tematik, di mana dalam poin ini unit kearsipan wajib menyusun daftar arsip tematik. Kemarin mungkin kami sudah melakukan pengawasan di tingkat pusat. Ada beberapa unit kearsipan sudah menyusun daftar arsip tematik. Salah satunya adalah SPPR, mungkin dari inspektorat, dan mungkin masih banyak direktorat lain juga yang menyusun arsip tematik. Arsip tematik itu apa sih, Mbak? Nah, arsip tematik itu arsip yang disusun sesuai dengan temanya. Contohnya di SPPR ada kegiatan Gema Patas. Maka Gema Patas itu menjadi salah satu arsip tematiknya SPPR. Nah, contohnya lagi mungkin ada di konflik dan sengketa, gebuk mafia tanah. Nah, gebuk mafia tanah itu menjadi arsip tematiknya konflik dan sengketa. Nah, jadi untuk arsip tematik ini disesuaikan dengan satuan kerja Bapak Ibu masing-masing. Kegiatannya apa saja yang ada di Bapak Ibu masing-masing yang minimal dihadiri oleh eselon 1 atau setingkat menteri. Jadi ketika penyusunan daftar arsip tematik ini, ketika nanti untuk penilaian unit kearsipan juga akan diminta daftarnya Bapak Ibu, daftar arsip tematik itu yang terdiri dari nomor, judul, pencipta arsip, uraian hasil pengelolaan, dan kurun waktu. Nah, untuk nomornya diisi dengan nomor sesuai dengan urutannya. Judulnya, contohnya Gema Patas tahun 2022. Pencipta arsipnya SPPR, uraian hasilnya. Nah, dari Gema Patas itu kan ada beberapa berkas Bapak Ibu, mulai dari undangan, mulai dari kegiatannya, dan sampai ke laporannya. Nah, untuk kurun waktunya bisa dideduksikan dari surat tersebut. Contohnya penyusunan Gema Patas dalam satu berkas yang akan diadakan, contohnya Gema Patas 2020, diadakan Februari 2020, tapi berkasnya Desember sudah terbit untuk undangan Gema Patas.
Nah, itu maka dicampurnya dengan Gema Patas 2020 karena itu kegiatannya Gema Patas 2020. Nah, nanti di kurun waktunya dituliskan 2019 sampai 2020. Begitu untuk penyusunan daftar arsip tematik, di mana setiap unit kearsipan baik dari UK1, UK2 dan sampai ke UK3 wajib menyusun daftar arsip tematik yang akan dijadikan untuk penilaian ASKI. Nah, untuk selanjutnya penyusunan daftar arsip inaktif, tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu di depan. Dalam penyusunan daftar arsip inaktif ini, ketika kami monitoring dan evaluasi di Kanta dan Kanwil, dari Kanta dan Kanwil juga diharapkan menyusun daftar arsip inaktif juga. Nah, untuk maka dari itu, selain untuk pengawasan ASKI, mungkin bukti dukung yang bisa diambil dari Kanta Kanwil juga dalam contohnya penyusunan daftar inaktif yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk daftar arsip inaktif mungkin formatnya seperti pada lampiran PPT berikut ini. Nah, untuk ketika kita sudah kenapa perlu dibuat daftar arsip inaktif? Karena ketika arsip tersebut sudah memasuki masa retensi inaktif yang berpedoman pada jadwal retensi arsip Kementerian ATR BPN, maka wajiblah dibuat daftar arsip inaktif yang gunanya untuk mempermudah ketika melakukan pencarian berkas. Nah, dalam pencarian berkas tersebut untuk memudahkan kita, jadi kita bisa melihat daftar arsipnya. Daftar arsip itu ketika nanti Warkah ataupun BTSU ataupun arsip-arsip yang permanen itu dibuatkannya daftar arsip vital. Nah, ketika arsip inaktif itu dibuat seperti SPM, Roya, begitu dibuatkannya daftar arsip inaktif Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pemusnahan arsip yang mungkin sudah dilakukan oleh beberapa kantah dan kanwil, itu Bapak Ibu tinggal mengcopy dari daftar arsip inaktif yang sudah dibuat ketika belum akan diajukan pemusnahan. Jadi sebelum diajukan pemusnahan bisa membuat daftar arsipnya. Setelah itu, setelah nanti sudah waktunya dimusnahkan, tinggal mengcopy dari daftar arsip inaktifnya. Nah, untuk selanjutnya, mungkin dalam penyimpanan arsip inaktif. Penyimpanan arsip inaktif dalam box arsip tidak melewati JRA. Jadi, di sini dijelaskan di poin ini, dalam penyimpanan arsip inaktif di dalam box arsip yang tertata melalui OPEC ataupun rak statis itu tidak boleh melewati JRA yang sudah ditentukan. Contohnya arsip kepegawaian di JRA inaktifnya 2 tahun, aktifnya 2 tahun. Contohnya begitu ya Bapak Ibu, mungkin jaringan 4 tahun. Nah, itu tidak boleh disimpan lebih dari 4 tahun. Mungkin direnggangkannya 1 tahun, 5 tahun. Setelah 6 tahun mungkin nanti bisa diusulkan musnah jika bisa musnah keterangan di JRA-nya. Namun jika keterangan permanen maka tetap disimpan. Nah, untuk penyimpanan arsip ini selain menggunakan box arsip, kami menganjurkan untuk tetap menggunakan box arsip yang anti asam yang sudah kami berikan contohnya di Kanwil dari mulai tingkat pusat, Kanwil dan kantahnya. Itu mengapa menggunakan box yang anti asam? Karena ketika nanti berkas tersebut ada serangga yang masuk, itu sudah dilapisi dengan anti asamnya, tidak langsung ke arsipnya. Jadi ke boxnya dulu yang dimakan serangga, bukan langsung ke arsipnya. Namun ketika Bapak Ibu menggunakan box yang biasa, itu biasanya serangga masih masuk ke kertasnya karena tidak dilapisi dengan anti asamnya. Karena kertas anti asamnya itu berbeda dengan kertas yang biasa, yang box-box arsip yang masih coklat. Nah, untuk itu maka dianjurkan dari ANRI itu untuk memakai box anti asam, diwajibkan untuk arsip inaktif itu memakai box anti asam. Nah, untuk selanjutnya mungkin dalam pemeliharaan arsip inaktif itu juga bisa
dilakukan alih media arsip Bapak Ibu. Nah, di mana alih media arsip itu juga bisa digunakan untuk arsip pita. Biasanya digunakan oleh Kanta ataupun Kanwil ataupun tingkat pusat yang telah melakukan alih media arsip inaktif atau digitalisasi. Nah, untuk digitalisasi sendiri itu ada terdiri dari berita acara alih media. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan alih media arsip itu tidak hanya mengalih media terus dibuatkan daftar seadanya dari hasil alih media tersebut terus dibubuhkan stempel ataupun cap di bagian arsip aslinya. Tidak begitu Bapak Ibu, namun perlu adanya berita acara alih media yang membuktikan antara siapa sih yang mengautentikasi arsip tersebut. Bisa pihak ketiga ataupun dari instansi itu sendiri ataupun dari unit satuan kerja masing-masing. Jadi tidak diharuskan untuk pihak ketiga. Namun jika dilakukan pihak ketiga juga tetap harus menggunakan alih media. Jadi contohnya di dalam berita acara alih media, kop surat itu disesuaikan. Biasanya kalau kami di tingkat pusat memakai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pangan Nasional Sekretariat Jenderal. Mungkin kalau di Kantakan bisa disesuaikan ataupun di Direktorat dan Inspektorat. Untuk berita acara dibuatkan format seperti samping kiri pada PPT, nomor itu disesuaikan pada hari ini. Jadi ketika melakukan pertama alih media arsip, itu perlu adanya berita acara Bapak Ibu. Di mana hari pada berita acara tersebut dilakukan alih media. Contohnya pada tanggal 12 Agustus 2024 dilakukan alih media yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, untuk penanda tangan bisa dilakukan sesuai dengan pencipta arsipnya. Biasanya yang mempunyai kewenangan untuk mengautentikasi itu dari pencipta arsipnya. Contohnya mungkin yang melakukan alih media dari unit pencipta arsipnya adalah setara dengan eselon 2 direktur ataupun kepala biro. Mungkin bisa dituliskan seperti ini. Ya, telah melaksanakan alih media arsip itu adalah unit pengolahnya, Biro Umum dan Layanan Pengadaan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam daftar alih media. Hasil dari alih media tersebut juga dilakukan autentikasi berupa, nah ini adalah untuk autentikasi ini bisa berupa barcode Bapak Ibu seperti contoh hasil di bawahnya autentikasi hasil alih media. Barcode tersebut bisa berisikan berita acara atau biasanya kalau di Kantakan itu barcode-nya bisa dari Peruri ataupun yang lainnya. Itu bisa ditempelkan di hasil alih medianya, bukan di berkas aslinya Bapak Ibu. Jadi untuk mengetahui bahwa berkas yang sudah dialih media itu dibubuhi barcode itu untuk mengetahui sudah teralih media oleh PT ataupun oleh kita yang melakukan sendiri. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk autentikasi bisa berupa barcode pada arsip alih media sebagai tanda bahwa telah disesuaikan dengan aslinya. Untuk penandatanganan nanti yang menandatangani ini adalah yang mengisikan yang direktur atau kabak setingkat dengan eselon 2 kalau di pusat karena pimpinan pencipta arsipnya begitu Bapak Ibu. Mungkin untuk contoh autentikasi hasil alih media bisa ada dalam contoh ini surat ukur SU. Autentikasinya ditaruh di dalam berkas yang sudah dialih media, bisa di pojok atas, bawah, tengah, ataupun bawah. Itu tergantung disesuaikan dengan satker masing-masing, boleh di atas, di bawah, ataupun di tengah. Buat apa sih ada bukti atau barcode alih media ini? Nah, ini digunakan untuk mengetahui bahwa arsip dari
SU ini sudah dialih mediakan oleh pihak ketiga ataupun oleh satker masing-masing. Jadi ketika nanti ada yang mengcopy bahwa ini hasil dari contohnya dari Kantah A, saya mendapatkan alih media ini. Nah, tapi tidak ada barcode-nya, berarti berarti orang tersebut mendapatkannya palsu. Nah, jika ada barcode-nya, berarti itu mendapatkannya asli. Jadi ketika nanti kita itu biasanya mengeser untuk yang layanan itu biasanya kita tanpa barcode dan menggunakannya watermark Bapak Ibu. Jadi ketika nanti ada yang memasukkan kopi atau legalisir dari kami itu tahu bahwa itu adalah bukan dari arsip Kementerian ATR BPN. Mungkin untuk SOP-nya sudah kami share di tingkat pusat maupun di Kanwil dan Kanta. Nah, setelah ada berita acara dan bukti autentikasi ditandai dalam hasil alih medianya, maka dibuatkannya lampiran berita acara alih media. Di dalam lampiran berita acara alih media itu terdiri dari daftar arsip alih media. Biasanya banyak kami sudah menemui beberapa dari satuan kerja yang ada di pusat melakukan alih media itu daftar arsipnya tidak sesuai dengan peraturan ANRI. Jadi ketika dilakukan penilaian itu maka ketika tidak memuat 13 kolom itu penilaiannya kurang, tidak sempurna 100. Itu banyak juga yang di pusat sudah melakukan alih media pihak ketiga, namun untuk formatnya tidak sesuai dengan ANRI, tidak mencakup 13 kolom. Karena di formulir ASKI nanti Bapak Ibu, poin yang menyatakan daftar arsip alih media itu harus memenuhi aspek ANRI yang terdiri dari 13 kolom. Contohnya Mbak, di waktu nggak ada. Berarti tidak ada satu kolom, padahal di ASKI itu waktu harus ada, maka nilainya tidak sempurna Bapak Ibu. Maka baiknya ketika melakukan alih media, mulai dari pusat sampai ke daerah, baiknya diawali dengan berita acara dan lampiran berita acaranya terdiri dari daftar arsip alih media. Di mana daftar arsip alih media itu memuat sama seperti daftar arsip inaktif, tapi ada beberapa kolom yang berbeda. Unit pengolah, siapakah yang mengolahnya? Contohnya mungkin unit pengolahnya Dirjen Sengketa dan Konflik. Alamatnya Jalan Sisingamangaraja nomor 2 Jakarta Selatan. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk unit pengolah disesuaikan dengan tempat arsip itu diolah. Kalau dikatakan bisa dengan tata usaha. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya nomor itu diisikan dengan nomor sesuai dengan nomor urutnya. Nomor berkas itu bisa menuliskan dengan nomor berkas sesuai. Contohnya kan biasanya kalau di kami kan masih di contohnya lapor LHP. LHP itu di dalam satu box isinya 5 berkas. Nah, nanti nomor berkasnya yang dialih mediakan mulai dari 1. Berarti nomor berkasnya nomor 1. Kode klasifikasinya contohnya TU 0202, jenis arsip atau ureanya LHP tahun 2019, kurun waktunya 2019. Nah, untuk jumlahnya mungkin nanti ada satu berkas atau bisa juga dalam bentuk kurung lembar satu berkas 15 lembar. Tingkat perkembangannya sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing, bisa asli, bisa kopi. Rak atau nomor box arsip adalah rak yang disimpan dalam arsipnya. Media semula dari untuk media ini Bapak Ibu, medianya semula dari mungkin semula dari kertas konvensional menjadi elektronik begitu, mungkin dari foto konvensional menjadi elektronik begitu Bapak Ibu. Nah, alat untuk men-scan-nya Bapak Ibu. Jadi perlu juga Bapak Ibu ketika melakukan alih media ini menuliskan alatnya, karena dalam prosedur alih media yang termuat dalam Perka ANRI itu
ada beberapa peraturan Alimedia, contohnya harus OCR, harus DPE 300 DPE, harus menggunakan alat scanner yang sesuai begitu Bapak Ibu. Jadi untuk digitalisasi alih media itu ada dasar-dasarnya, bisa dilihat dari Perka Anri Perka Perka Anri nomor 8 tahun 2021. Nah, mungkin nanti untuk dasar Alimedia bisa di-share di grup kearsipan itu karena di Kementerian Agraria dan Tata Ruang belum mempunyai dasar untuk Alimedia, maka kami masih berpedoman dari ANRI. Nah, untuk selanjutnya adalah waktu di mana waktu tersebut kapan waktu tersebut dilakukan Alimedia. Contohnya pada jam 12.50 itu dilakukan Alimedia. Keterangan meneruskan keterangan itu keterangan yang khusus. Contohnya arsip yang di Alimediakan itu arsipnya rapuh Bapak Ibu, maka di keterangan dituliskan rapuh. Contohnya ada yang sobek atau berkas tidak lengkap, maka dituliskan di keterangan itu tidak lengkap. Dan siapa yang menandatangani daftar Alimedia tersebut? Daftar Alimedia tersebut ditandatangani oleh kepala unit kearsipan atau kepala unit pencipta arsip. Kalau di pusat biasanya setingkat eselon 2. Untuk di Kanta Kanwil mungkin bisa juga kepala unit kearsipan 2 atau kepala unit kearsipan 3-nya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu untuk peraturan tentang digitalisasi arsip atau Alimedia sesuai Perka Anri tadi ternyata itu adalah Perka nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis. Nah, di sana juga akan mencakup apa saja yang perlu dilakukan pada saat alih media arsip. Mulai dari autentikasi, mulai arsip tidak boleh diubah, harus sesuai dengan aslinya, itu akan dijelaskan dalam Perka Anri nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin ini adalah contoh dari penataan yang tadi berdasarkan prinsip asal-usul dan aturan asli, Bapak Ibu. Di sini adalah penataan box dan menggunakan roll opaque, di mana box ini sesuai dengan berkas-berkasnya dan roll opaque ini sesuai dengan jenis yang dimiliki oleh unit kerja. Contohnya di roll opaque ini digunakan untuk biro perencanaan. Nah, di OPEC ini bisa digunakan untuk biro keuangan. Nah, mungkin di sini untuk box-box ini, satu berkas ini diisikan LHP, berkas rakernis, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk dari materi yang telah saya jelaskan, mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dahulu? Karena yang terakhir adalah tentang alih media dan alih media sudah selesai untuk dijelaskan. Mungkin apakah ada yang ada pertanyaan atau mungkin perlu dijelaskan lagi di bagian yang atau mungkin bisa saya kembalikan ke Mas Age selaku narsum, selaku host pada hari ini. Mohon maaf. Baik, terima kasih Mbak Berliana. Baik, baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian paparan dari Mbak Berliana terkait dengan pengisian form dari aspek nomor 1 sampai dengan 3 audit sistem kearsipan internal. Nah, baik, sebelum kita buka sesi pertanyaan, mohon izin Bapak Ibu saya reminder sedikit terkait dengan absen. Bapak Ibu silakan dapat absen di web PPSDM dengan yang belum absen dengan password 4214. Oke, kita buka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan
pengisian ASCII dari aspek 1 sampai 3 dengan 3 boleh di raise hand atau dalam kolom pertanyaan. Oke, sambil menunggu Mbak Berli, ini ada satu pertanyaan dari kolom chat terkait dengan daftar arsip inaktif di e-office ya. Mungkin ini agak lebar ya terkait dengan teknis kegiatan. Nah, ini juga ada lagi nih yang nyambung. Jadi ini Mbak Berli pertanyaan di kolom chat dari KTI Kota Semarang. Mbak izin berarti Kantah buat daftar arsip inaktif ya, walaupun sudah ada di e-office. Kemudian dilanjut lagi nih, masih dalam topik yang sama dari Ibu Susan Kanwil Sumbar. Izin bertanya Ibu terkait arsip elektronik, bagaimana penyimpanannya seperti surat masuk di e-office. Nah, mungkin ini terkait dengan kegiatan pemberkasan ya Mbak Firly. Kira-kira gimana Mbak? Oh ya, Lebih teknis sih. izin Bapak Ibu, mungkin saya akan menjawab pertanyaan ya Mas Age dari Kantah Kota Semarang. Untuk daftar arsip inaktif ini apakah wajib dibuat ketika di daftar e-office-nya sudah ada? Jadi memang untuk surat masuk dan surat keluar sudah ada di e-office, tapi di e-office itu belum ada sistem pemberkasan Bapak Ibu, belum pengembangannya belum sampai ke sistem pemberkasan. Jadi perlu dibuat kan daftar arsip. Nah, untuk daftar arsip inaktif itu juga bisa Bapak Ibu dibuat di e-office di pada kolom daftar arsip itu kalau tidak salah itu yang yang dapat mengakses hanya akun Kasubag TU. Nah, untuk arsip-arsip yang tercipta di e-office itu tetap dibuatkan daftar arsip inaktif. Jadi, walaupun udah tercipta secara elektronik, namun tetap diberkaskan secara elektronik juga, bisa melalui e-office ataupun bisa melalui folder yang ada di komputer masing-masing Bapak Ibu atau device ataupun cloud. Jadi mungkin kalau tidak ada untuk penyimpanan arsip secara elektroniknya mungkin Mbak arsiparis kan belum bisa nginput. Nah, bisa itu diberkaskan melalui pemberkasan secara elektronik yaitu dengan cloud atau Google Drive ataupun melalui komputer. Nah, tapi untuk yang pertanyaan dari Kantah Kota Semarang, apakah masih harus membuat daftar arsip inaktif walaupun sudah ada di e-office? Izin Bapak atau Ibu masih tetap membuat daftar arsip inaktif meskipun sudah ada di e-office. Namun untuk daftarnya bisa dibuat melalui e-office ataupun penyimpanan secara elektronik ataupun daftar secara elektronik melalui Google Sheet juga bisa. Tapi yang diharuskan dari pusat tetap membuat daftar arsip inaktif. Jadi untuk daftar arsip itu ada daftar arsip aktif, inaktif, vital, terjaga, sama tematik Bapak Ibu. Nah, di mana untuk setiap pusat Kantah Kanwil itu wajib mempunyai daftar tersebut dari arsipnya. Untuk mengetahui arsip vital, arsip tematik, arsip inaktif, arsip aktif, itu bisa dilihat di JRA. Tapi untuk arsip tematik yang sudah tadi saya sampaikan bahwa arsip tematik itu adalah arsip yang sesuai tema-temanya, maka itu disesuaikan dengan temanya untuk pembuatan daftarnya. Nah, itu Mas Age mungkin untuk pertanyaan dari Kantah Kota Semarang, Bapak Ibu, atau masih ada lagi yang perlu ditanyakan untuk Kantah Kota Semarang? Untuk selanjutnya, tadi ada yang bertanya ya Mas Age, izin bertanya Bu terkait arsip elektronik bagaimana penyimpanannya seperti surat masuk di e-office. Untuk penyimpanannya nanti bisa melalui surat masuk dan surat keluar di e-office itu diberkaskan menjadi satu Bapak Ibu. Jadi nanti daftar arsipnya bisa dibuat melalui e-office ataupun melalui Google Drive ataupun cloud. Untuk pemberkasan arsip elektronik tersebut
sendiri itu bisa dilakukan di PC, cloud, ataupun di e-office. Tapi itu harus dibuatkan daftarnya. Contohnya begini Bapak Ibu, surat masuk kegiatan Hantaru, contohnya. Dari kegiatan Hantaru itu kodenya PR0202 gitu ya Bapak Ibu. Contoh saja PR0202 Hantaru. Nah, nanti dibuatkan folder Bapak Ibu di dalam cloud tersebut. Satu folder PR02 eh, PR02, PR dulu terlebih pertama seperti penyimpanan arsip aktif. Yang kedua habis itu PR02, terus selanjutnya PR0202. Nah, PR0202 selanjutnya di bawahnya ada di dalamnya lagi ada Hantaro tahun 2020 begitu. Jadi di dalam folder Hantaro 2020 itu memuat semua kegiatan Hantaro 2020 yang diberkaskan secara elektronik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk bagaimana sih Mbak penyimpanan atau pengelolaan arsip elektroniknya jika hasil suratnya ataupun hasil arsipnya elektronik, maka Bapak Ibu wajib melakukan penyimpanan secara elektronik. Berhubung di Kementerian ATR BPN belum ada peraturannya, mungkin bisa mengacu di Perka Andri atau Permen yang dibuat oleh Andri Bapak Ibu. Karena dari kami sedang proses penyusunan peraturan arsip elektronik. Begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk selanjutnya ada lagi Mas Age. Baik, terima kasih Mbak Beli. Izin nih Mbak Beli, sepertinya ada cukup banyak pertanyaan nih ya di kolom chat. Cuma mungkin gini ya, karena ini terkait dengan pengisian form Dan ASCII, ASCII. kita coba kerucutkan saja ya terkait dengan lebih spesifik kepada pertanyaan-pertanyaan yang memang membahas terkait dengan eviden yang entah itu eviden atau tata cara penginputan terhadap penilaian form ASCII pada aspek 1 sampai dengan 3 saja. Nah, kayak contohnya nih ada uh, mungkin tadi Mbak Beli sempat menjabarkan kan ya terkait dengan autentifikasi. Ini mungkin nih Mbak nih dari Juni Antara Kanwil Bali untuk mendapatkan autentifikasi berupa KTP tadi diproduksi dari mana ya? Terima kasih. Kemudian untuk izin bertanya untuk alih media yang dilakukan tanpa stempel digital, apakah diperbolehkan untuk alih media BTL? Apa perlu dibuatkan berita acara terlebih dahulu? Itu sih mungkin Mbak. Terkait dengan arsip, alih media arsip. Cuma coba kita batasi saja yang kaitannya dengan pada form ASCII karena kan nanti juga ada episode tersendiri ya terkait dengan teknis terkait dengan alih media arsip yang ada tuh akan pada episode 37. Cuma mungkin kita lebih kaitkan saja ya terkait dengan si arsip alih media ini terhadap ASCII yang tadi ada di aspek 3 pemeliharaan. Gitu aja mungkin Mbak supaya tidak terlalu melebar. Banyak. Baik, izin Ya. Mbak Beliana. Terima kasih. Ya, izin Bapak Ibu mungkin untuk yang bertanya selain dari aspek ASCII tadi, mungkin nanti bisa ditanyakan pada sesi selanjutnya di mabar selanjutnya di sesi 47 tentang alih media atau autentifikasi, baik itu secara menggunakan QR code ataupun yang lainnya. Nah, ini tadi sudah disebutkan Mas Agi ada beberapa pertanyaan mungkin tentang penggunaan QR code itu dari mana, untuk diproduksi dari mana ya? Kalau QR code itu bisa dibuat dari menggunakan barcode generator. Atau izin Mas Agi mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk alih medianya karena Mas Agi adalah salah satu PIC alih media di unit kearsipan Pusat Kementerian ATR BPN yang sudah mendampingi pihak ketiga untuk alih media.
Baik, terkait dengan alih media ya Bapak Ibu, mohon izin untuk ASKI pada unit kearsipan terkait dengan alih media. Oke, ini ada pada poin 4.2 pada ASKI, audit sistem kearsipan internal yang untuk UK, poin 4.2 terkait dengan autentifikasi. Juga mungkin tadi sudah disampaikan ya sama Mbak Berliana terkait dengan pembubuhan barcode. Bahwasanya arsip ini diautentifikasi oleh pimpinan pencipta arsip sudah sesuai dengan fisik aslinya. Itu kan memang kewajiban pimpinan unit kearsipan ya untuk autentifikasi. Jadi nanti di setiap halaman, setiap lembar itu diberikan bubu barcode. Kalau selama ini yang teman-teman lakukan ketika untuk alih media, kita itu menggunakan nitro yang pro untuk pembuahan barcode barcode yang ada di hasil alih medianya. Jadi nanti dari situ akan ketika di scan itu ada pernyataan yang mengatakan bahwa arsip ini sudah sesuai dengan untuk autentifikasinya sudah sesuai dengan arsip yang memang fisiknya sudah dialih mediakan gitu. Nah, nanti disertai juga untuk nomor berita acara terkait dengan pemindahan arsip alih media arsipnya itu. Jadi mungkin untuk 4.2 di sini nanti ada apa ya untuk eviden terkait dengan ASCII-nya di hasil alih media itu nanti ada satu tanda atau satu tanda yang memang dibubuhi pada masing-masing arsip bahwasanya si arsip ini memang sudah diautentifikasi oleh pimpinan pencipta arsip gitu Bang. Kemudian ini juga ada kalau terkait dengan informasinya ini ada berita acara alih medianya. Terus pelaksananya kapan? Mungkin tadi sudah di-share juga sama Bu Berli ya terkait dengan kita acara teknis-teknisnya. Poin-poinnya seperti itu sih Bapak Ibu. Izin Mbak Berliana, mungkin itu sih yang saya ketahui terkait dengan digitalisasi arsip. Terima kasih. Terima kasih Mas Age sudah menjelaskan tentang QR barcode tadi. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjut yang mana ya Mas ini untuk pertanyaannya? Atau sudahi bisa yang hostnya memilih. Mas Age? Bisa dilanjut juga. Oke Mbak Berli, ini ada pertanyaan terkait dengan pengisian ASCII di alih media nih ya. Dari Kantah Prabu Mulih, izin bertanya untuk alih media yang dilakukan tanpa stempel digital apakah diperbolehkan? Untuk alih media ke BTL apakah perlu dibuat berita acara terlebih dahulu? Nah, ini akan kaitannya sama eviden terkait Ya, dengan form ASCII eviden. pada bagian pemeliharaan. Ini gimana Ibu Berli? Coba boleh Family kita ambil. dijawab. Oh ya. Kota Prabu Mali. Kota Praumali karena ini untuk tentang kebijakan ya Mas Agi, tentang kebijakan yang ada di Kementerian ATR BPN, maka izin Mbak Tias, di sini ada Mbak Tias yang bergabung juga. Izin Mbak untuk menyampaikan gimana ya Mbak, boleh atau tidak ketika dilakukan tanpa stempel apakah diperbolehkan, dan untuk alih media ke BTL apa perlu dibuat berita acara terlebih dahulu Mbak, karena ini tentang kebijakan. Mungkin Mbak Tias bisa menjelaskan ya Mbak. Terima kasih. Terima Izin Mbak, kasih. silakan. Siap Bapak Ibu. Ya ini sekedar sharing saja ya untuk alih media sendiri. Sebenarnya kan untuk TCK yang sudah dikeluarkan oleh Pusdatin selama kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, kami sudah coba koordinasikan dengan prosedur yang seharusnya Bapak Ibu. Bagaimana prosedur yang seharusnya ini mengikuti tata cara dari alih media arsip sesuai dengan
Andri sebagai pembina kearsipan di kementerian lembaga, karena segala sesuatu terkait dengan arsip otomatis kita harus minta petunjuk dari Andri. Dan alih media sendiri dilakukan tanpa atau dengan stempel digital itu tergantung dengan KAK-nya Bapak Ibu. Bagaimana KAK-nya yang memang ada di pekerjaan tersebut ketika dikerjakan oleh pihak ketiga ya. KAK-nya itu apakah menggunakan stempel digital atau tidak. Kalau di KAK kami kebetulan yang saat ini kami lakukan digitalisasi menggunakan barcode ya atau TTE untuk autentikasinya. Autentikasinya itu dalam hal ini bahwa benar memang arsip tersebut disimpan di kami, bukan yang memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Kearsipan ini. Autentikasi ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan pencipta arsip bahwasanya arsip ini memang sesuai dengan atau benar adanya di kementerian, hasil dari output dari kementerian seperti itu. Nah, berarti ini memang disesuaikan dengan KAK-nya Bapak Ibu. Lalu untuk alih medianya ke buku tanah elektronik, bagaimana apakah bisa dibuat berita acara ataupun tidak? Nah, ini perlu diskusi kembali kami dengan Pusdatin karena sampai dengan saat ini masih terdapat sedikit perbedaan Bapak Ibu dalam hal alih media yang sedang dilakukan oleh Pusdatin. Salah satu contohnya adalah pembubuhan dari informasi yang ditambahkan ya Bapak Ibu Icap, yang ditambahkan bahwa arsip tersebut telah dialih mediakan atau validasi. Bahkan saat ini ada penambahan ya Bapak Ibu terkait dengan verifikasi. Arsip tersebut telah diverifikasi. Bahwasanya kemarin tim kami sudah mengecek pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Di situ di pasal 3 huruf B-nya Bapak Ibu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan arsip yang otentik. Arsip ini kita bicara arsip yang otentik ya Bapak Ibu, arsip di mana arsip yang memang pada saat awal diciptakan itu sesuai Bapak Ibu dengan aslinya. Arsip yang memiliki struktur isi dan konteksnya sesuai dengan kondisi saat pertama kali diciptakan dan diciptakannya oleh memang perorangan ataupun lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangannya. Lalu di pasal 4 huruf C Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang kearsipan disebutkan bahwa dalam penjelasan pasal 4 huruf C yang dimaksud dengan asas keutuhan dalam penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan, pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan keterpercayaan arsip. Bahwasanya saat ini kami sudah beberapa kali monef ke kantor pertanahan, kantor wilayah melihat hasil TCK-nya memang Bapak Ibu sekalian benar sudah mengikuti TCK dari Andri. Bahwasanya benar sudah memberikan pembubuhan bahwa arsip tersebut telah validasi atau telah dialih mediakan. Namun di sini ada penambahan informasi yang terkadang menutupi informasi arsip yang memang pertama kali diciptakan, bahwasanya arsip tersebut buku tanahnya tanpa ada penambahan cap Bapak Ibu, hanya buku tanah hijau yang ada tambahan informasi keterangan dari si pemilik seperti itu kan ya Bapak Ibu. Tapi di situ kita sudah menemukan bahwa arsip tersebut ada penambahan informasi di atasnya seperti itu. Nah, untuk kedepannya apakah berita acara memang ini perlu dibuat atau tidak? Sampai saat ini silahkan Bapak Ibu mengikuti TCK dari Pusdatin terlebih dahulu sambil menunggu nanti kedepannya apakah memang ada perubahan terkait dengan arsip yang memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan ini harus otentik dan utuh. Seperti itu nanti mungkin setelah kedepannya ada penyamaan persepsi antara Biro Umum dan Pusdatin, nanti insya Allah akan kedepannya mungkin ada perbaikan atau perubahan dari TCK yang memang sesuai dengan standar kaidah-kaidah kearsipan Bapak Ibu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Berli, Mas Age. Terima kasih Mbak Tias Terima kasih. atas pencerahannya hari ini untuk jawaban yang sudah ditanyakan dari beberapa user yang bergabung. Mungkin selanjutnya bisa ke Mas Age untuk acara selanjutnya. Baik, terima kasih Matias dan Mbak Berliana atas mohon izin mungkin saya menambahkan sedikit terkait dengan form ASCII ya. Mungkin tadi kita sedikit kasih gambaran mungkin ya Mbak Berli boleh ya terkait Ya, dengan form boleh. ASCII yang ada di unit kearsipan.
Saya izin share screen nih Mbak Berli, kaitannya terkait dengan alih media. Yang mungkin tadi ada sangkut pautnya sama pertanyaan dari Ibu. Terkait dengan boleh nggak sih arsipnya itu kalau nggak di barcode, kalau nggak dibubuhi tanda pada arsip yang di alih media itu boleh nggak sih? Gitu. Sebentar izin share sini ya Bapak, Ibu. Silahkan Mas Agi. Baik, izin Ibu, Bapak yang tadi punya pertanyaan terkait dengan hasil. Boleh nggak sih kita boleh nggak sih kita pakai arsip yang sudah dihasil alih media cuma nggak dibubuhi stempel ya mungkin itu tadi Bu, karena kita saat ini sedang membahas audit sistem kearsipan ya yang namanya nanti outputnya akan ada penilaian. Jadi di poin 4.2 ini ada alih media arsip inaktif diidentifikasi oleh pimpinan yang artinya di situ ada tanda pada hasil arsip alih medianya. Cuma kan karena memang tadi tidak ada ya Bu, nanti mungkin akan kekurangan poin pada poin 4.2 ini Bu. Begitupun untuk hal-hal yang lainnya. Misalnya tidak ada berita acara, ini ada poin-poin yang memang akan jadi aspek penilaian pada audit sistem kearsipan ini Bu. Seperti itu. Jadi memang boleh sebenarnya kan ada aturannya juga ya. Kalau memang tidak sesuai aturan itu akan mengurangi poin kita terhadap nilai pengolahan kearsipan di unit kearsipan tersebut atau unit pengolah seperti itu. Jadi kaitannya terkait dengan yang tadi mau tidak mau ya kalau memang kita pengen nilai kita penuh ya harus sesuai dengan ketentuan izin seperti itu. Mungkin itu aja sih Mbak Beli. Ini saya lihat di kolom chat juga cukup banyak pertanyaan cuma ini lebih ke teknis mungkin ya. Nanti kita akan bahas pada Iya Mas Agi. pada mabar episode selanjutnya untuk alih media arsip juga akan ada sesi tersendiri. Mohon izin Bapak Ibu jika memang tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan audit sistem kearsipan poin pada aspek 1 sampai dengan 3 izin untuk kita sudahi dan akan kita lanjut pada episode selanjutnya yaitu untuk aspek 4 dan 6. Terima kasih Mas Age, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin jika dalam penyampaian materi ada yang kurang dari saya maupun tutur kata dan tingkah saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Nah, Agi kepada tambahan Mas Agi ini yang mungkin belum terjawab nanti kita coba jawab yang di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, Terima kasih. baik terima kasih Matias. Oke, sesi selanjutnya kita ada games Kahoot. Mohon bantuannya, Mbak Gusti, boleh di waktu tempat persilakan. Terima kasih. Izin Bapak Ibu, saya udah nge-share link untuk game Kahoot-nya. Mungkin bisa untuk segera join.
Baik Bapak Ibu, di sini udah ada 52 orang yang join. Mungkin kita mulai dalam 2 menit lagi. Calon aksi Paris. Kesulitan 42-14. Oke, nah kita mulai aja ya Bapak Ibu. Oh ini masih ada yang tambah. Oke kita mulai ya. Ini gamesnya untuk true or false. Dalam pengendalian naskah dinas keluar tidak diwajibkan melakukan pencatatan, pengiriman, dan penyimpanan. Benar atau salah? Ya, di sini banyak yang jawab benar, masih ada yang salah. Dengan jawab 8 orang. Untuk papan skornya sendiri ada Ibu Rania, Bapak Sentot Budi, dan Pak Kowi DJTR. Oke, selanjutnya. Penerimaan naskah dinas dianggap sah apabila diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di unit kearsipan. Jawabannya benar atau salah? Ada 72 orang yang jawab benar dan 7 orang yang jawab salah. Jawabannya adalah benar bahwa penerimaan naskah dinas dianggap sah apabila diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima. Papan skornya di sini ada Bapak Sentot Budi, Ray, dan Deno. Baik, untuk selanjutnya. Unit kearsipan menggunakan out indikator untuk mengganti arsip yang sedang dipinjam. Jawabannya benar atau salah? Ya, ada 76 orang yang jawab benar dan 6 orang yang menjawab salah. Untuk jawabannya benar ya Bapak Ibu, unit kearsipan menggunakan out indikator untuk mengganti arsip yang sedang dipinjam. Papan skornya untuk peringkat pertama ada Deno, yang kedua Sentot Budi, dan yang ketiga ada Ray. Baik, yang selanjutnya. Unit kearsipan melaksanakan penataan arsip inaktif tidak berdasarkan pada asas aturan asli atau principle of original order. Benar atau salah? Baik, di sini ada yang menjawab benar 14 orang dan 68 orang menjawab salah. Untuk jawabannya salah Bapak Ibu karena unit kearsipan melaksanakan penataan arsip inaktif berdasarkan pada asas aturan asli. Untuk papan skornya, Deno masih di peringkat pertama, lalu ada Ray dan Dins. Pertanyaan terakhir, arsip inaktif disimpan oleh unit kearsipan di ruang khusus penyimpanan arsip aktif atau central file. Jawabannya benar atau salah?
Baik, ada 42 orang yang jawab benar dan 37 orang yang jawab salah. Jawabannya adalah salah karena arsip inaktif disimpan di ruang khusus penyimpanan arsip inaktif atau record center. Untuk papan skornya sendiri, peringkat 3 ada Apalah. Di peringkat kedua ada Dins. Dan pada peringkat pertama ada Deno. Selamat Bapak atau Ibu Deno, Dins, dan Apalah. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Age selaku moderator. Baik, terima kasih Mbak Gusni. Baik Bapak Ibu, sepertinya Suaranya Mas. telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kesempatan atensi Bapak Ibu pada acara mabar episode 40 hari ini. Sampai bertemu di episode mabar selanjutnya. Saya Agi pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.